إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعد لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واشرح لي صدري بجاه النبي والصالحين. طيب وعليك بحمل كل ما لك عليه ولاية من ولد وزوجة ومملوك على فعل الصلوات المكتوبة. Wa'alaika dan hendaknya atasmu bihamli kulli man laka alaih wilayah, untuk menanggung setiap orang yang mana kamu memiliki kekuasaan atasnya. Kekuasaan artinya kamu punya tugas untuk meluruskannya, punya tugas untuk meluruskannya. Siapa itu? Min waladin wa zaujah, apakah anak ataupun istri. Wa mamluk, atau orang-orang yang kau miliki, budak yang kau miliki. Apa tugas kamu? Untuk supaya mereka mengerjakan sholat 5 waktu. Ini tugas daripada kita seorang suami. Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap daripada kamu nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas tugas yang dibebankan kepada kamu. Lantas bagaimana kalau mereka kita perintahkan sholat tidak ada tanggapan? Fa'in tanah, kalau mereka menolak, maka hendaknya kamu biwaktihi wa takhwifihi, kamu menasihatinya, ditasihati, tidak mempan, wa takhwif, harus ditakut-takuti. Fa'in tamarrat au asar ala tarki, kalau sudah dinasihati nggak mempan, naik kepada pembahasan berikutnya. Kamu takut-takuti juga nggak mempan, dia masih terus aja ninggalkan sholat, maka fa'alaika bidarbihi wa nafihi, kamu harus memukulnya. Cuman pukulannya adalah ghairul mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan. Kemudian sudah dipukul masih aja dia tidak mau. Walam yanjajir anit tarikhi, dia masih aja ninggalkan sholat, ninggalkan kewajiban-kewajiban atasnya. Bisa makna kewajiban sholat banyak ya, dimana anak kita yang sudah balik harus dia menutup aurat, dia harus menjalankan kewajiban seperti sholat, dan mungkin dia juga harus baik sama orang tua. Kita kasih tahu, nak, nggak boleh yang ngomong ke orang tua suaranya di atas orang tua. Nah, ini nggak boleh, kamu laki pakai celana pendek di atas daripada lutut misalkan, itu aurat dan yang sebagainya. Pokok yang menjadi tugas kamu kau sampaikan. Nggak bisa dinasihati, ditakut-takuti, nggak bisa mungkin dipukul, masih aja dia nggak mau, maka
fa'alaika bimuqa'atihi wa mudabaratihi, silahkan kau putus saja dah. Ya, mungkin kalau istri bisa dicerai mungkin ya. Atau mungkin kok dicerai nih. Ada satu pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja bisa murtad. Kalau murtad, ya berarti pernikahannya bisa terganggu nanti. Maka daripada itu, ini yang benar ini masalah sholat. Wa mudabarati sudah wes. Mungkin kalau anak kau tetap gak sholat, jangan minta uang duit sama orang tua. Mungkin silahkan cari rumah yang lain. Misal seperti itu. Ya, ini sebagai ancaman untuk dia. Fa inna tarika shalah syaitanun, karena sesungguhnya yang sudah berani meninggalkan sholat tidak lain dan tidak bukan dia setan. Ba'idun an rahmatillah, dia sudah jauh daripada rahmat Allah. Muta'arridun li ghadabihi wa la'natih, dengan meninggalkan salat dia seperti menantang untuk dimarahi Allah dan dilaknat Allah. Tahrumu muwalatuhu, kita enggak boleh berkasihan kepadanya, kita sayang enggak boleh. Wa tajibu mu'adatuhu, wajib kita membencinya. Ala kulli muslim, atas semua orang Islam. Kenapa demikian? Nabi berkata, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Sesungguhnya ikatan yang ada antara kita dan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad asyrak. Kalau dia sudah berani meninggalkan salat, berarti dia musyrik. Ya, ikatan sudah putus. Perjanjian akan saya tolong dan sebagainya sudah putus. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga menegaskan la dina liman la salatalah. Tidak dianggap sah agamanya bagi orang yang beragama namun dia tidak mau salat. Wa inna ma masalu salati minad din kama sali ra'si minal jasad. Kata Nabi, tahukah kamu perumpamaan salat untuk agama Islam seperti kepala untuk jasad tubuh manusia. Maknanya manusia tidak bisa hidup tanpa ada kepala. Demikian tidak dianggap sah Islam seseorang jika dia tidak mau sholat. Sudah, ada apa kita pelihara orang yang gak sholat? Ada apa kita harus berserumah dengan orang yang tidak sholat? Sekalipun dia istri, sekalipun dia anak. Maka daripada itu, benar-benar sholat ini kita perhatikan. Tuh lihat, Nabi udah ngajarin sama kita. Kalau anda punya anak umur 7 tahun, orang tua wajib, kata Nabi, untuk merintahkan sholat. Wajibnya bagi orang tua, wajibnya perintah sholat kepada si anak. Kalau umur 10 tahun, maka orang tua dia wajib memukul. Konsepnya itu 10 tahun kadang sudah balik, kadang belum balik. Kan seperti itu. Balik kan bisa mimpi keluar mani, mimpi basah, bisa laki, bisa perempuan. Dia mimpi mungkin ketemu lawan jenis, kemudian terjadi injal keluar mani, terbukti di sarungnya ada, ya, di virusnya, lemaknya ada. Kalau seandainya dia nggak ngerasa mimpi, tiba-tiba di sarungnya ada mani, kalau dimungkinkan itu maninya sendiri, ya bisa jadi. Ya, ada beberapa hal. Maka ketika sudah ihtilam, mimpi keluar mani ini,
dan dia setelah umur 9 tahun, maka anak itu sudah balik. Dan ingat, umur 9 tahun itu bukan memakai tahun Masehi, Januari, Februari lahir, tapi pakai Hijriah. Cenderungnya lebih pendek. Ya. Kemudian yang kedua, balik dia bisa ru'yatud dam, melihat darah, yakni haid. Ini khusus bagi perempuan. Kapan? Setelah umur 9 tahun. Oh, misalkan ada seorang yang namanya Aisyah, dia datang ke ayahnya, ayah, kok saya sudah ada darah ini? Kau umur berapa? Saya umur 8 tahun lebih 11 bulan. Oh, belum ada 9, nah. Kau lihat darah berapa hari? 2 hari. Sebenarnya kalau 2 hari udah memenuhi syarat daripada darah haid. Tapi karena umur kamu belum ada 9 tahun, maka itu bukan darah haid. Lantas gimana ya? Ya sudah, bukan haid. Ya, itu bukan haid. Tidak membuat kau jadi balik. Dan ini harusnya lihat darah setelah umur 9 tahun. Cuman tidak harus 9 tahun pas. Boleh 9 tahun kurang 16 hari. Kenapa 16 hari? Mengumpulkan paling sedikitnya masa suci 15 hari dan paling sedikitnya haid 1 hari 1 malam. Kalau tadi si Aisyah umur 9 tahun kurang 10 hari, melihat darah berjalan selama 2 hari, maka sudah balik. Ya, atau gini, umur 9 tahun kurang 19 hari, dia melihat darah selama 8 hari. Kalau darah yang hari pertama, kedua, ketiga, berarti di bawah, di atas kurang 16 hari. Maka darah yang keempat, kelima, keenam sampai ke-8 sudah masuk kategori 9 tahun kurang 16 hari dan melihat darah, berarti sudah balik. Ya, ini lebih detailnya dalam bab masalah haid. Alhasil pokoknya kalau dia umur 9 tahun kurang 16 hari ke bawah kok melihat darah dan darahnya lebih dari 1 hari 1 malam atau 24 jam, maka darah itu bisa disebut haid, berarti dia sudah balik. Kalau balik, puasa jadinya wajib, sholat jadinya wajib. Bisa jadi seseorang tanggal 1 Ramadan dia belum balik, tapi tanggal 15 Ramadan sudah balik, karena tanggal 1 belum memenuhi syaratnya balik. Nah, ini lihat ya, maka daripada itu Nabi ngajarkan sama kita, salat itu bukan perkara yang sifatnya mudah serta-merta bisa dikerjakan kalau nggak ada kebiasaan. Nabi berkata, al khairu ada, kebaikan itu cuman perlu satu, dibiasakan. Orang kalau sudah terbiasa, maka semuanya tidak ada yang berat. Maka daripada itu Islam sudah ngajari sejak umur 7 tahun perintah, ayo nak puasa, ayo nak sholat, ayo. Ketika umur 10 tahun, misalkan dia belum balik, ayo sholat, walaupun pada dirinya karena belum balik belum wajib. Tapi kalau dia sudah balik dengan cara tadi, bukan tidak wajib lagi, tapi apa? Wajib. Orang tua anaknya umur 10 tahun nggak sholat bisa dipukul. Cuman pukulan yang tidak menyakitkan. Pukulan untuk jera saja. Ya, harapannya ketika sudah terbiasa dia sholat tertib, nanti datang balik kepadanya dengan sholat dia sudah terbiasa, tinggal kita dudukkan. Nah, sekarang kamu sudah balik. Sholat itu sudah wajib bagi kamu. Kalau enggak, dosa besar. Bahkan dikatakan gini, ya,
Innal ruf'al galam anis salas. Catatan amal itu diangkat untuk 3 golongan. Artinya 3 golongan ini kalau dia amal soleh tidak dicatat untuk amalnya, tapi amal yang mendorongnya dia berbuat amal soleh. Bisa orang tua, bisa guru dan sebagainya. Siapa dia? As-sobi hatta yablugh. Salah satu 3 golongan adalah seorang sobi, anak kecil, sampai dia balik. Maknanya kalau seandainya dia belum balik, orang tua perintah sholat, dia sholat, yang dapat pahala orang tuanya. Orang tua dia perintah baca Quran, dia baca Quran, yang dapat pahala orang tuanya. Tapi kalau sudah balik, maka yang dapat pahala si anak tersebut, karena sholat sudah wajib baginya. Dan orang tua, kalau kita melihat sabda Nabi, adal alal khairih mislu fa'ilih, atau mislu ajri fa'ilih, atau kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kebaikan sama dengan pelaku kebaikan tersebut. Anak ini bisa sholat karena dididik orang tua, didorong sama orang tua, suruh belajar orang tua, suruh masuk madrasah orang tua. Jadi kalau ini anaknya orang tua, kalau dia sholat, dia ibadah, dia taat kepada Allah, baca Quran dan sebagainya, sebelum dia balik yang punya pahala orang tua. Setelah dia balik, si anak dapat, orang tua insya Allah daripada hadis tadi dapat. Nah, yang jelas jangan sampai dia ninggalkan sholat. Ya Allah, kalau ninggalkan sholat, ini berat sekali ini azabnya nanti. Ini lihat, ada dalam satu riwayat, An-Namra'atan min Bani Israel, ada perempuan daripada Bani Israel. Ja'at ila Musa alaihi salam, dia datang kepada Nabi Musa. Faqalat, ya Nabi Allah, aznabtu dzanban 'azim wa qad tubtu ila Allah. Si perempuan makan, ya Nabi Allah, saya telah berbuat dosa dengan sebuah dosa yang begitu besar, namun saya sudah taubah kepada Allah. Terus fad'ullaha ayyaghfira li dzanbi wa yatuba alayya. Engkau kan kekasihnya Allah, maka doakan saya ya kepada Allah supaya Allah senantiasa memaafkan dosa saya dan menerima taubah saya. Faqala laha Musa, maka Nabi Musa berbalik bertanya kepada si perempuan, wa ma dzanbuki, apa sih dosa kamu? Kau katakan besar, kau katakan sangat besar. Qalat, ya Nabi Allah, zanaitu wa waladtu waladan wa qataltu. Saya beberapa tahun yang lalu zina. Zina itu udah dosa besar. Ya, nggak bisa ditawar lagi. Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sudah. Saya zina ya. Iya Nabi Allah. Terus waladtu waladan, kemudian tidak lama saya hamil dan saya melahirkan anak, tapi anak itu saya bunuh. Masya Allah. Sudah zina dosa besar, dia membunuh lagi. Faqala Musa ukhruji, dosa kamu tidak lagi besar lagi, sangat besar. Keluar kamu, ya fajirah. Sudah sangat keterlaluan kamu. Keluar. Kenapa? Li'alla tanzil nar minas sama. Saya khawatir karena terlalu gedenya dosa kamu. Jangan-jangan ada api turun nanti daripada langit. Fatuhrikuna bisyumik. Kita kena terbakar karena kesalahan dan dosa kamu. Maka si wanita itu sudah fakhrajat min indih munkasiratal qalbi. Si wanita itu keluar dari rumahnya Nabi Musa alaihi salam dalam keadaan pecah hatinya. Kemana lagi saya bertobat? Ini adalah manusia yang paling Allah cintai di atas dunia, Nabi Musa. Saya minta untuk saya dibimbing bertobat, malah mengusir kepada saya. Siapa lagi? Gak ada selain daripada itu. Munkasirul qalbi.
Makanya ketika diusir langsung sudah putus harapan sepertinya. Akhirnya apa? Fanazala Jibril, turunlah malaikat Jibril alaihi salam. Wa qala ya Musa, Jibril berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, Ar-Rabb ta'ala yaqulu lak, Tuhan kamu Allah Subhanahu wa taala ngajak ngomong sama kamu. Ya Jibril, ada apa? Lima radatta at-taibah ya Musa. Kenapa kau usir? Kenapa kau tolak seorang wanita yang ada kesungguhan untuk bertaubat kepada Allah? Ma wajada syarran minha. Bukankah ada yang mungkin lebih buruk, lebih besar dosanya daripada yang kau usir tadi? Qala Musa, Nabi Musa balik bertanya, ya Jibril, wa man syarrun minha? Apakah kiranya ada ya Jibril orang yang dosanya lebih keji daripada si wanita tadi? Dia zina, punya anak sendiri dibunuh. Maka kata Jibril, ada ya Musa. Siapa? Man, orang yatruku as-salata amidan muta'ammidah, yang lebih besar daripadanya adalah orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya Allah, kalau ada orang korban lihat ini pernah membunuh bayi, pasti banyak mata yang akan melihat kepada ini. Ini kok iso ya mata ini bayi anak dewi menjadi pandangan banyak orang. Padahal ternyata ada yang lebih besar daripada dosa itu. Siapa? Si peninggal sholat. Ini mungkin hari ini gak kelihatan, tapi hakikatnya itu dosanya lebih besar. Ya Allah. Nih ada satu hadis, dikatakan anna man hafadha ala shalah akramahu Allah bi khamsi khisal. Orang itu kalau dia selalu menjaga sholat, maka Allah akan muliakan kepadanya dengan 5 hal. Yang pertama, yurfa anhu dhiqul 'aish. Dengan sholat Allah akan mengangkat daripadanya rezeki yang sempit. Masya Allah. Rezeki sempit ambiar dengan sholat. Itu rasanya medukul kalau maksudnya. Jangan berdukul, bakul payu yang dukul merapayu yang dukul jangan. Rezeki sempit ambiar. Malah Al-Imam Syafi'i mengatakan ada beberapa hal itu menjadikan sabab rezeki itu jadi lancar. Di antaranya al-khusyuk fi shalah. Khusyuk dalam salat itu menjadi asbab rezeki lancar. Abu Hurairah itu enggak punya rumah. Hidupnya di emperan masjid. Bahkan enggak ada kain yang menutup kecuali semua auratnya. Pernah semaput di Masjid Nabawi antara kamar Nabi sama mimbar Nabi, berarti di Raudhah. Ketika dia semaput, ada sahabat diinjek kepalanya, dipikir gila, seperti orang ayanan kemudian tersungkur. Ya, wa ma bihi majnun, kata Abu Hurairah, saya gak gila, lakin ju tapi lapar, ekonominya sangat gak punya apa-apa. Tapi sama Nabi panggil, ya Aba Hurairah, ya Abahir, kata Nabi, ini pesan secara khusus, mur ahlaka bis sholati. Hei Abu Hurairah, tetap perintahno keluargamu sholat. Kenapa ya Rasulullah? Ya'tika rizqu min haitsu la yahtasib, maka akan datang kepada kamu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sampai akhirnya Abu Hurairah di suatu ketika menjadi gubernur. Kain katun itu zaman dulu itu mahal, hanya dibuat menjadi usap ingusnya. Sehingga
Ya, delok dhisik mau saiki. Paham di sini? Karena salat. Ini salat. Oleh karena daripada itu, salat ini yurfa'an hudikul aish. Berarti kalau rezeki kita sempit, jangan mungkin targetnya kerja, salatnya diropel-ropel, diringkes-ringkes. Bukan malah menjadi solusi. Harusnya memperbanyak salat. Selain kita buka usaha, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Anda minta tolong urus rezeki itu, ya satu sabar, jalankan ikhtiar, salatnya justru diperbaiki. Karena Nabi mengatakan Allah akan muliakan orang yang selalu menjaga salat dengan 5 hal. Yang pertama, rezeki yang sempit akan dicabut daripada Allah. Yang pertama. Yang kedua, wa'adzabul qabr. Azab kubur dicabut. Masya Allah. Ingat, orang mati sama hidup ini tidak ada bedanya. Perbedaannya kalau mati jasadnya hancur, tapi perasaan masih ada. Sayyidina Umar pernah dipanggil sama Nabi Muhammad SAW. Ya Umar, tahukah kamu nanti mungkar nakir suaranya kayak petir? Ya, dia gini-gini, kamu akan ditanya man rabbuk, ini sebagainya. Bisa jawab dakwahmu kira-kira. Ini pertanyaan Nabi kepada Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, apakah saya masih punya otak seperti hari ini? Kami kita tahu ya Sayyidina Umar tegas. Kata Nabi, iya, kau punya otak seperti itu. Idan ukfik. Kalau gitu, insya Allah cukup dengan otak ini. Man rabbuka? Rabbi Allah. Insya Allah cukup. Dari sini para ulama mengatakan orang mati itu berarti ini masih nalar masih jalan, otaknya jalan. Cuma kita beda arwah, beda arah, beda alam. Ya, Anda lihat, loh, kuburan itu ada azab, ada azab kubur, ada nikmat kubur. Coba kalau kok mata gak melihat, para sahabat dikasih kabar Nabi gak ada yang protes. Sahabat Nabi berkata, Inna Jibril nazar alayya, Jibril turun kepada saya. Mereka enggak melihat Jibril, mereka semua percaya. Nabi berkata ada azab kubur, ada siksa kubur, mereka enggak melihat tapi mereka percaya. Mungkin kita bisa kasih contoh. Ini kalau dikatakan di kubur katanya ada ular 70, ada ini sebagainya. Kuburnya lo kecil, kok ada ular dari mana? Bukan seperti itu. Anda lihat ada orang tidur di samping Anda. Ya, kau lihat dia badannya keringetan, dahinya mengkerut. Ternyata apa? Dia mimpi dikejar ular. Takutnya luar biasa. Kadang-kadang perasaan takut itu sampai dia bawa bangun masih ada takut. Kita nggak melihat ularnya, kita nggak melihat apa-apanya, tapi dia punya takut yang luar biasa. Kurang lebih seperti itu. Oleh karena daripada itu, Masya Allah, orang yang meninggal akan diangkat daripada azab kubur. Wa yu'tihi Allah Ta'ala kitabahu biyaminih. Nanti ketika penyerahan buku catatan amal, dia akan terima dengan tangan kanannya. Seperti doa kita waktu membasuh tangan kanannya. Semoga saya bisa menerima buku catatan amal dengan tangan kanan dan masukkan surga bi ghairi hisab. Wa yumur ala sirat kal barq. Orang yang selalu menjaga salat nanti ketika lewat siratal mustaqim yang Nabi menggambarkan adakku minasy'ar. Sirat mustaqim itu lebih kecil daripada rambut, wa ahaddu minas sayf, dan lebih tajam daripada pedang. Orang yang salatnya baik, dia lewat seperti kilat, celeret nyampe lokasi sudah. Wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab, dan dia akan masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Jadi salat ya, keluarga kita ya utamakan. Jangan banyak bertanya ketika dia mau keluar rumah, kecuali satu sholat. Nah, boleh keluar rumah. Awas kalau meninggalkan sholat. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Kalau kau pengen bahagia dunia akhirat,
pengen nikmat dunia akhirat, nikmat dunia alam kubur, semuanya sholat. Sirat beres, masuk surga bi ghairi hisab. Tapi lihat nih, man tahawana 'anis shalah aqabahallahu khamsah asyrah uqubah. Orang kalau berani ngeremehkan, dia suka ninggalkan sholat, Allah akan menyiksa dengan 15 siksaan dibagi-bagi. 15 siksaan. Naam, khamsah fid dunya. Yang 5 disiksakan di dunia. Wal salas indal maut. Yang 3 di saat maut, mati. Wasalas fi qabrih. Yang ketiga di saat dia ada di alam kubur. Wasalas inda khurujihi minal qabri. Dan yang ketiga lagi di saat dia keluar daripada alam kubur. Apa itu? Ketika orang meninggalkan sholat, siksanya yang di dunia. Yang pertama, tunza al barakatu min umrih. Umurnya, keberkahan umur dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah umur itu bukan berarti harus dia panjang. Berkah umur itu bisa jadi umurnya pendek tapi fungsinya maksimal, dibuat kerja maksimal, akhirnya hasilnya juga maksimal. Ya, kalau itu berkah umur. Apalagi sudah umurnya panjang, fungsi dari umurnya juga maksimal. Ya, bahkan dikatakan itu orang-orang soleh, kalau seandainya besok kiamat, maka mereka nggak bingung. Mereka tidak akan menambah ini, saya mau baca ini, mau lakukan ini, mau ini sebagainya. Enggak, kenapa? Umurnya sudah terisi semuanya. Ini baru berkah. Al-Imam Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ketika mau masuk Ramadan, cucunya dikumpulkan semuanya. Ini Ramadan ya, bulan berkah, dilipat gandakan, tidurannya aja ibadah, diamnya tasbih, salatnya dilipat gandakan, ini sebagainya. Kau rencana Ramadan mau nambah apa? Oh saya ya Jad, mau baca ini, mau ini, mau ini, mau ini, khatamkan Quran setiap dalam beberapa harinya, ini sebagainya. Kata beliau, kakaknya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kalau seandainya kamu masih ada sisa umur yang bisa dijual sama saya, tak beli. Maksudnya apa? Di luar Ramadan, umur saya 24 jam semuanya udah punya tugas masing-masing daripada ibadah. Kalau masih bisa nambah, saya mau pengen nambah. Hakada mereka. Ini baru barakah. Walaupun gak panjang, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz hingga hari ini kita baca daripada keistimewaan beliau, seorang khalifah yang adil, seorang yang luar biasa. Tahukah Anda, gak ada sampai 40 umurnya. Sayyidatuna Fatimah, Allah berikan kepadanya menjadi Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin para wanita di alam semesta, umurnya gak nyampe 30. Al-Imam Syafi'i, ya, yang madhabnya tersebar di seluruh dunia, umurnya nggak sampai 60 sekian. Al-Imam Nawawi, kita punya kitab Riyadhus Shalihin, ada kitab Arba'in Nawawi, Al-Azkar lin Nawawi, banyak karangan beliau, umurnya nggak nyampe 60 juga. Berkah mereka. Ya, berarti dari sini orang yang nggak salat dicabut keberkahan umurnya. Jangan-jangan umurnya panjang tapi gak ada kebahagiaan, gak ada maksimal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Yang pertama. Yang kedua, tumhasi masalihin min wajhi. Dari raut wajahnya diambil daripada tanda-tanda orang soleh. Jadi wajahnya serem, kayak wong ngeden pas ngisim kayak. Tahu ada wong ngeden gitu ya, wajahnya serem. Orang yang gak sholat wajahnya serem. Simas salihin, alamat dari orang soleh dicabut sama Allah. Wasalisah kullu amal ya'malhu la ya'juruhu Allahu alaih. Semua amal yang dilakukan gak dicatat pahala. Waliyatubillah min dzalik.
Makanya kadang-kadang kita lihat ada orang itu dermawannya luar biasa. Luar biasa dermawannya. Tapi dia nggak sholat. Ya nggak ada nilainya. Nggak dicatat pahalanya. Wa rabi'ah la yurfa' lahu du'a'u ila sama'. Doanya tidak akan diangkat sampai langit. Wal khamisah laisa lahu haddun fi du'ai salihin. Kalau ada orang soleh doa, dia nggak masuk bagian daripada doanya orang soleh tersebut. Itu orang yang meninggalkan sholat di dunia. Wa malati tusibuhu 'indal maut. Adapun yang akan menimpa kepada di saat mati, fa innahu yamutu dzalila. Orang yang meninggalkan sholat bisa-bisa nanti matinya dalam kondisi rendah. Nggak tahu matinya dalam kondisi apa, pokoknya direndahkan. Ya, yang ketiga, yang kedua, yamutu ja'i'a, mati dalam keadaan kelaparan. Waliyadzubillah min dzalik, ya Allah. Wasalisah yamutu atsyanan, dia mati dalam keadaan kehausan. Ya Allah, walau suqiya biharud dunya ma rawiya min atsyih. Walau seandainya ya seluruh air yang ada di lautan di dunia ini diminumkan kepadanya, tidak akan hilang itu sifat hausnya. Dibuat haus, bisa Anda bayangkan Pak? Haus yang dahsyat sampai mati ya Pak. Lapar yang dahsyat sampai mati ya Pak. Ini kondisi orang yang meninggalkan sholat di saat mau mati. Ini mau matinya kayak gini, belum setelah mati. Ya. Wa malati tusibu fi qabri. Adapun yang Allah timpakan kepadanya di saat dia masuk alam kubur bagaimana? Al-ula yudayyak alai al-qabru hatta takhtalifa adla'uhu. Kuburannya akan dihempitkan. Mungkin maaf gambarannya tikus dikasih batu yang besar ditindih penyet. Ya, ini dihempit oleh kubur. Hatta takhtalifa adla'uhu, sampai ini ros ini morat-marit kalau bahasanya. Ros tangan mungkin di kepala dan sebaliknya. Kaki ada di tangan di badan. Ya, dihimpit ini. Ya Allah, itu kondisi orang yang meninggalkan salat di alam kubur. Wasani yuqad alaihil ghabran nar, maka Allah akan menyalakan kepada kuburannya menjadi api. Fayatakallab alal jamrah lailan wa nahara, maka dia berbolak-balik di atas kasur yang terbuat daripada bara api. Bara api mowo bahasa Jawanya. Kasure mowo, malik rono mowo, malik rene mowo, mlumah murep panggah mowo di alam kuburnya. Ya Allah, wasalisa yusalat alaihi fi qabrih su'ban. Allah akan kuasakan kepada kuburannya ular. Namanya Asyuja'ul Aqra. Nama ular itu Syuja'ul Aqra. Ainahu min nar. Matanya daripada api. Wa azfaruhu min hadid. Ular ini dibuat dia punya punya kuku-kuku daripada besi. Tulu kulli dhufrin masiratu yaum. Adapun panjang kukunya ular ini sepanjang perjalanan satu hari. Wis kaya mesi lading ngono iki. Luwih dawa teko linggis. Perhatikan ini, ya yukallimul mayit fayaqulu, dia ngajak ngomong kepada si mayit, ana asyuja'ul aqra wa sautu mislu ra'dil qasif. Suara ular itu seperti bledek yang menyambar. Kemudian dia berkata, amarani rabbi, Tuhanku perintahkan kepada saya, an adribaka, supaya saya memukul kamu
ala tadyi'i salati subuh ila tulis syams. Karena kamu menyia-nyiakan salat subuh sampai tulus syams. Dibangunkan kau terasa, tapi tidak segera bergegas. Kau cuman molat-molat di atas ranjang kamu, molat-molat di atas selimut kamu, dengan ruangan yang ber-AC, dengan sofa, dengan kenikmatan kamu. Ya, wadribaka ala tadyi salati zuhur ilal asr. Saya juga pukul kamu karena kamu menyia-nyiakan salat zuhur sampai asar. Setelah kerja kau cuma duduk, padahal sama majikan kamu kasih waktu ini salat ya, kau cuma duduk, lebih memilih untuk berbaring, lebih memilih untuk mainan HP, lebih memilih untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, wadribaka ala tadyi salatil asr ilal maghrib. Dan saya memukul kamu karena kamu menyia-nyiakan sholat asar sampai maghrib. Asar kau sudah pulang daripada kerja, kau sudah mandi, badan kamu sudah bersih, tidak segera kau sholat, kau malah keluar dengan anak istri kamu hanya untuk cari makanan-makanan di luar saja. Wadribaka ala tadyi salatil maghrib ila isya. Setelah maghrib kau sudah dapat makan, sudah makan tidak sholat, kau cuma nyantai tidak jelas, mungkin lihat televisi dan seterusnya. Terus dipukul. Fakullama daraba darbah. Ya, maka ketika dia dipukul dengan satu pukulan, maka dia tenggelam. Infil ardi sab'ina dira. Jadi dipukul sampai ambles 70 dira. Berarti amblesnya sekitar 35 meter. Ya Allah. Terus bagaimana? Apakah seperti itu dilakukan satu kali, satu hari? Fala yazalu fil qabri mu'adzab ila yaumil qiyamah. Maka kondisi seperti itu akan dilakukan, disiksa terus sampai kapan? Sampai yaumil qiyamah. Kalau dia matinya 1000 tahun yang lalu, berarti sudah 1000 tahun digitukan sampai hari ini. Dan hari ini juga belum selesai. Sampai kapan? Ya sampai yaumil qiyamah. Kiamah berapa hari lagi? Kalau masih ada 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun lagi. Masya Allah. Wa malati tusibu inda khuruj minal qabr fi mawqifil qiyamah. Adapun ketika dia keluar daripada kuburan, seandainya terjadi kiamat, apa yang terjadi baginya? Fasyiddatul hisab. Si hisabnya diperberat. Wasakhatur Rabb, Allah marah kepadanya. Wadukhulun nar, dan tentu masuk kepada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Dari sini sudah sangat jelas. Semoga kita, keluarga kita senantiasa dibebaskan daripada semua azab tersebut. Dengan Allah tuntun kita dan keluarga kita semuanya termasuk minal muqimina lis-shalah, orang-orang yang menegakkan dan mendirikan daripada salat. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas dah. Ya, jelas sekali. Ini ada satu sebagai penutup. Ada dulu ulama salaf, dia punya saudara kandung meninggal, dimakamkan. Setelah terjadi pemakaman, di saat pemakaman itu salah satu orang yang memakamkan bawa dompetnya jatuh masuk ke kubur. Ketika selesai pemakaman, dia teringat, loh, dompet saya tadi tidak saya ambil. Akhirnya apa? Orang sudah buyar, dia datang lagi, di kuburannya dibuka. Fawajadal qabra yashta'ilu 'alaihan nar. Ternyata kuburan itu langsung berubah jadi api. Ya, akhirnya langsung dikembalikan dan ditutup meneh. Nangis dia pulang. Setelah pulang dia tanya sama ibunya, kakak saya itu apa sih amalnya? Kok kejadiannya seperti itu? Maka dikatakan, ada apa nak kau tanya seperti itu? Wahai ibu, saya melihat kuburannya ini di cerita tadi. Maka ibunya menangis. Saya berkata, ya anakku, karena ukhtuka tatahawan bis shalah.
saudara kamu itu suka meremehkan sholat, wa tu'akhirha an waktiha, dia suka mengakhirkan sholat daripada waktunya. Jadi kuburannya udah jadi api. Ini yang mengakhirkan sholat. Wakaf bagaimana yang nggak sholat sama sekali. Dah, sekali lagi, semoga senantiasa Allah berikan kemudahan kepada keluarga kita untuk kita arahkan kepada sholat. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.